المقربين خصوصا إلى حول سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، وإلى حضرة كرسكم الشيخ محمد سيد بن عبد الغني، وإلى حضرة الشيخ ميمون زبير، وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحرها عربيا كانوا عجميا، من المفسرين والمحدثين والمتصوفين ومن التزم بدين الله شرع لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع القبور ممن حضر في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب إلينا، وإلى حضر جميع أساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحب إلينا، وإلى حضر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا على الأخص إلى المؤلف شيخ عبد المجيد علي العدوي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويحسن مقاصدنا بمقاصد الدين والدنيا والآخرة بسر ومن أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk tajdidus syukri, meningkatkan atau memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntung ketika kita selalu berkesempatan untuk memanfaatkan waktu ini dengan kebaikan, karena godaan malam hari ini tidak ringan. Ada yang mungkin berpikir dingin-dingin begini mending di rumah, tapi jenengan tersorau. Ada yang izin karena sedang keluar kota, ada yang izin juga karena sedang ambruk, ya, termasuk istri saya ini lagi ngereges. Tadi mau datang tapi ngereges diarani COVID, jadi wedi. Makanya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu insya Allah dengan yang ikhlas bersama-sama menambah
menambah syiar di Zawiyatul Azhar ini. Insya Allah niat baik kita untuk mensyiarkan agama Allah, niat baik kita untuk menambah kebaikan dengan meramaikan majelis taklim, niat baik kita untuk nambah silaturahim ini ganjarannya double-double, bonusnya double-double. Bonus dapat ganjaran karena majelis ilmu, bonus dapat ganjaran karena silaturahim, bonus ngaji ngadepi snack. Nah, ini penting. Jadi yang terakhir itu jangan dilupakan. Insya Allah, kesal-kesal sidik, saya juga baru datang ini tadi 5 menit. Sebentar saya istirahat terus kesini tadi karena tadi Simpang 5 macetnya luar biasa. Tadi ada kajian, saya pulang agak gasik. Niat saya cuma satu, apa yang sudah kita istiqomahkan ini semoga kita semua diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin. Jika tidak ada udzur syar'i, monggo bersama-sama kita syiarkan kajian yang ada di Zawiyatul Azhar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja mari kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada nasihat yang ke-6 atau suhuf yang ke-6 dari lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. As-Sahifatus Sadisatun, suhuf yang ke-6 sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadat tananira wat darahim, wahai hamba dinar dan dirham. Jadi disebut dengan ibadat tananir wat darahim itu karena hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya materi. Di sini kok nggak ditulis ya ibadah rupiah, karena rupiah waktu itu belum ada. Ya ibadat tananir wat darahim, wahai hamba yang menyukai materi, dinar dan dirham, ini nama mata uang. Ma khalaqtu lakumud dananira wad darahima illa litakulu minha rizki. Tidaklah aku menciptakan kalian dinar dan dirham itu illa litakulu minha rizki, kecuali supaya kalian bisa makan rizki yang aku berikan. Jenengan kalau punya rupiah itu bisa jajan, jenengan kalau punya uang itu bisa jajan. Jenengan dengan punya uang, punya materi bisa menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan dinar dan dirham
supaya kita semua itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Dan itu rezeki dari Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kita punya rupiah, kemudian kita mengabaikan bahwa ini semua karena aku lah. Penyakit manusia itu seringkali kalau sudah punya uang, sudah punya materi, merasa bahwa ya, dia dapat itu semua karena dia mampu. Padahal bagi Allah gampang. Untuk sekedar nyetop jenengan tidak gajian, itu bagi Allah tidak sulit. Korupsi konangan kan langsung selesai urusan, episodenya langsung selesai. Okay. Atau markup dana konangan, kena punishment, kena hukuman, dan selesai sudah. Okay. Kena tindakan asusila bisa kena dipecat. Begitu dipecat tidak gajian lagi, tidak bisa apa-apa. Okay. Maka jangan lupa bahwa Allah itu juga menciptakan dinar, menciptakan dirham, menyiapkan jenengan rupiah, duko sing gajian rupiah, duko sing gajian dolar, duko sing gajian yen ono, yen ono. Itu semua hanya wasilah, semua hanya cara supaya jenengan-jenengan itu bisa mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa talbisu minha siyabi, supaya panjenengan itu bisa nyandang, memakai pakaian. Kenapa disebut dengan siyabi? Supaya kalian memakai pakaianku. Karena pakaian ini hakikatnya adalah untuk menutupi aurat kita. Makanya nyandang-nyandang berpakaian itu yang baik. Wa talbisu minha siyabi, supaya kalian bisa memakai pakaian agar menutup aurat. Nah ini yang tidak boleh dilupakan. Wa tashkuru biha na'mahi, supaya kalian bisa mensyukuri nikmatku. Orang itu bisa menikmati nikmatnya uang ketika dia betul-betul memanfaatkan uang itu dengan cara yang baik. Sampai ada nasihat begini Bapak Ibu, uang yang dicari dengan cara yang baik pasti keluarnya itu juga dengan cara yang baik. Kalau kita punya uang dan pernah mengeluarkan uang itu dengan cara yang tidak baik, jangan-jangan yang itu memang kita dapat dengan cara yang tidak baik. Contoh, punya rekanan, ada deal-dealan, itu pekerjaanku halal kok Pak, tapi dikotori oleh deal-dealan rekanan. Menanggung proyekmu tak menangkan, tapi 10%, ya, tapi 10% ini tidak boleh, ya. Tapi kalau jenengan dikasih success fee tanpa ada deal-dealan di depan, itu boleh. Gitu. Nah yang pertama tadi itu sudah lazim, sangat-sangat umum. Suatu hari saya itu ada tamu tanya, dia itu sering dapat tender, terus pulau ini kan Pak, memang dari awal sudah janjiin 10%. Terus saya bilang, saya cuma bisa bilang dari sisi hukum tidak boleh. Persoalan panjenengan melanjutkan itu urusan panjenengan. Apa Pak? Tidak bisa dinego dikit hukumnya. Itu karena biasa negosiasi. Jadi hukum pun juga mau diajak negosiasi.
Jadi tidak boleh. Kalau di awal itu tidak ada deal-dealan boleh. Tapi kalau ada deal-dealan di awal tidak boleh. Pak, tapi selama ini kok ladang-ladang itu tidak mungkin kita dapat pekerjaan kecuali dengan cara itu. Nah, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Makanya kita ini sering saya sampaikan, bekerja itu kalau hanya sekedar kita niati golek duit rugi. Oke? Kerja itu ya harus ada unsur-unsur atau dimensi spiritualnya. Kalau kita ya Allah sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya kita niatin golek duit. Kalau kita niati golek duit toh, akhirnya kok piye caranya dapat duit. Tetapi unsur-unsur spiritualitas itu tidak dihadirkan. Ya Allah, saya cari uang ini kan buat bayar SPP. Saya cari uang ini kan juga buat beli sayur, beli beras, beli ini. Maka Allah memberikan pesan apa? Wa tashkuru biha na'mani, supaya kalian itu mensyukuri nikmat yang aku berikan. Ya. Jadi nikmat itu apa? Nikmat itu adalah ketika kita merasakan sesuatu dan itu membahagiakan. Dengan punya mobil rusuh sidik orang iso turu, berarti hilang nikmatnya. Nanti kan ada waktu untuk nyuci, duitnya mepet toh Pak, ya wis berarti cuci dewi. Oh saya pengen nyuciin orang, ya sudah silakan. Artinya apa? Artinya betapa sayangnya kalau di dalam kehidupan kita, dalam setiap jengkalnya itu tidak kita nikmati. Malam ini capek sekali, tapi kita merasakan nikmat. Ya Allah, nyawang ibu-ibu wis semangat kok. Raketan sebelum berangkat gosok-gosok karo minyak kayu putih. Atau mambure mason ini. Untung dengan kudungan, ora kudungan gulune ketok halus sawen pas gitu. Ya. Jadi harus tidak boleh kan di Zawiyah ini saya sempat sampaikan, jangan berharap kebahagiaan hanya dari kesenangan. Masa bahagia cuma ketika kita senang? Misalnya saya kasih contoh, Pak Pur, supaya tidak ngantuk. Pak Pur, yang namanya kerjaan itu kolo-kolo yo dapat project, kolo-kolo enggak, kan begitu ya Pak? Gitu Pak. Ketika dapat project gimana cara senang? Alhamdulillah, rezekinya tambah, anak-anak buah bayaran, ya toh. Kemudian ini cah jublu dijajak kan gitu. Contoh gitu. Tapi ketika tidak ada, aminnya Mas Andri kalau tuh ngegas. Bisa bilang ya. Tapi bagaimana senang ketika sedang tidak bahagia ketika sedang tidak senang. Wah lagi kok 2 hari kok proyek kok pas tidak ada. Gimana caranya kita bahagia? Oh ini hikmahnya mungkin aku disuruh istirahat. Ini mungkin hikmahnya supaya saya lebih maksimal gendong anakku. Oh ini supaya saya maksimal ke jublu. Oh ini supaya saya maksimal. Oh dilala pas ono Zawiyah kok gak ono project, berarti itu disuruh datang ke Zawiyah. Itu tadi begitu. Artinya Bapak Ibu, hidup kita bahagia itu tergantung pada bagaimana kita membuat formula kebahagiaan itu di dalam hidup. Gitu? Misalnya, saya kasih contoh saja yang dekat daripada nyontohin orang. Istri saya sakit, gitu. Saya bilang ini berarti ono alasan tidak masuk kantor. Seharian bisa istirahat, ya.
ada anak di rumah bisa raketan sidik-sidik bantuin ngerjain PR. Ya, capek ngerjain PR, yuk istirahat. Ya, tidak. Jadi menciptakan bahagia itu tidak harus selalu dalam keadaan senang. Ya, tidak selalu dalam keadaan senang. Misalnya kayak saya ya, hari Rabu itu hari yang cukup melelahkan. Seharian dari jam 7 sampai dengan jam 4 ngajar. Ya. Ini dihitung capek. Tapi bahagia ketika lihat mahasiswa presentasi, ono salah, raposo salah, marekin guyu, ya kan? Semangat ngomong salah, rak nyadar, ya kan? Main guyu aku lebih dosa, gitu kan? Hiburan. Jadi kebahagiaan itu adalah ketika kita merasakan bahwa setiap detik, setiap jengkal di dalam hidup kita adalah sebuah kenikmatan. Sampai jenengan sariawan itu loh Bu, sariawan. Ya Allah Gusti, lagi baru nyambel terasi, kok lambe kok iso kecokot. Kecokot akhirnya sariawan, kan begitu. Gimana cara bahagia ketika sariawan kok bahagia? Jenengan akan merasakan, ya Allah, ternyata selama ini nikmatnya makan sama sambal pedes itu ternyata luar biasa. Wong nyatane baru luka dikit saja kita kita tidak bisa menikmati. Kita dikembalikan bahwa itulah cara kita menciptakan bahagia. Makanya tidak ada ungkapan lain kecuali siapa sebenarnya yang bisa membuat kita bahagia. Ya cara kita menjalani hidup. Dan kita ini hidup dengan ukuran kita. Bolak-balik saya sampaikan di sini, kebahagiaan itu akan hilang ketika kita membuat orang lain menjadi standar ukuran di dalam hidup kita. Oke. Sudah, kita itu kan punya cara bahagia sendiri-sendiri dan itu harus kita syukuri. Wa tashkuru biha na'mai. Dengan adanya duit, dengan adanya materi, Allah memerintahkan kita agar mensyukuri bahwa hidup ini sesungguhnya adalah episode kenikmatan demi kenikmatan. Wa taj'aluha 'aunan 'ala ta'ati, dan menjadikan dirham dan dinar itu sebagai sarana kemudahan menolong kita agar gampang menunjukkan ketaatan kepada Allah. Contoh paling dekat saja, matur nuwun kepada semua donatur. Nggak ada uang. Kalau kita nggak ada uang atau menyisihkan uang, nggak bisa dengan beli semangka, betul nggak? Ya Allah, saya punya uang 30.000, saya beli semangka ada bijinya terus? Nggak ada. Saya beli semangka yang nggak ada bijinya. Untuk apa? Untuk saya sedekahkan di majelis Zawiyah sebagai bentuk rasa taatku kepada panjenengan ya Allah, meramaikan majelis ilmu. Oh, kita punya duit untuk ketaatan kepada Allah. Padahal banyak dalil yang menyebutkan barang siapa sedekah dalam acara majelis taklim, dalam syiar keagamaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Mungkin diberkas beliau itu. Nah, balasan Allah itu tidak selalu dalam bentuk aku ngetokno semongko berarti sesuk untuk terteran semongko, boten. Aku ngetokno semongko dilalah saya mencari uang untuk bayar SPP anak dimudahkan Allah. Gara-gara saya ngeluarin gedang godok, gitu.
Ternyata gara-gara gedang godok ini jangan-jangan besok saya mau musafir, saya mau perjalanan diselamatkan oleh Allah. Saya ngetokno pokis. Jangan-jangan gara-gara pokis ini anak yang kita tinggal di rumah, istri yang kita tinggal di rumah, orang tua yang kita tinggal di rumah dijaga oleh malaikatnya Allah. Selalu banyak bagaimana Allah itu. Maka uang itu harus menambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau uang itu hanya habis buat konsumsi kita, tidak memberikan manfaat bagi yang lain, kan rugi. Ya apapun lah, tidak harus di majelis zawiyah. Jenengan ikut nyumbang masjid, gitu. Jenengan nyantuni yatim piatu, jenengan nyantuni misalnya janda-janda di sekitar kita, jenengan nyantuni siapa yang bisa dibantu, jenengan nyantuni, itu juga bagian dari bagaimana menjadikan uang ini sebagai sarana menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya yang namanya sufi urban, sufi kota. Jadi orang sufi di era milenial ini bukan dengan cara nyepi, pakai jubah, lalu kemudian cari gua. Di sini ada gua di mana? Kelimut. Oh, gua Kreo. Iskendo ada. Nah, gua Kreo misalnya. Lha arep nang ndi lek? Arep nyepi. Nang ndi? Gua Kreo. Loh kenapa? Saya ingin menjadi seorang sufi di era milenial. Tidak dengan cara itu. Justru menjadi sufi hari ini itu tidak dengan cara menjauhi dunia, tetapi harus nyamperin dunia, harus merebut dunia, dan dunia yang kita rebut ini arahkan ke kiblat sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu. Tidak apa-apa. Seorang sufi punya mobil Mercy, karena dengan Mercy-nya itu dia hadir ke majelis taklim. Seorang sufi punya mobil BMW, tidak apa-apa dengan mobil BMW itu dia silaturahim dengan sanak kerabat. Oh, seorang sufi, HP yang paling canggih sekarang loh, iPhone. Ini loh Pak, harganya Pak 30 HP itu. Saya itu HP itu kan intinya cuma bisa ngirim WA, bisa dikirimi WA, bisa nelpon, bisa ditelepon, sudah. Itu makanya kadang kalau HP speknya sing neko-neko saya malah bingung. Kebanyakan aplikasi itu malah bingung. Saya itu pokoknya damai, di situ ada apa? Ada WA, ada email. Ya, wes itu ya ada apa namanya? YouTube. Ya ada YouTube, TikTok. TikTok saya dan bukan gitu, TikTok saya dan bukan. Wong saya bisa update status saja belum lama. Itu aja setrauma gara-gara dulu itu diajari update status, tahu-tahu begitu bisa buka status, akhirnya buka status orang. Begitu buka status orang, yang dibuka itu WA saya. Kok tumben ngintip status? Saya ngerti. Nah itu trauma berat saya. Trauma berat saya bilang sama istri saya, kenapa tidak diajari yang nggak bisa diintip orang gitu loh. Oh baru 1 SKS gitu kan. Nah sekarang sama. HP saya dipegang anak saya, entah statusnya dia ya, dibukai KB begitu kan. Nah salah satu jamaah itu ada yang WA. Sekarang sudah mulai agak milenial kan? Ngintip-ngintip status katanya ya. Jadi dunia itu jangan dijauhi Bu ya. Jangan dijauhi Pak. Rebut dunia tidak apa-apa. Hari ini menjadi seorang politisi tidak apa-apa, asal dengan menjadi politisi jenengan bisa menebar kebaikan. Hari ini panjenengan punya obsesi menjadi orang yang kaya raya, silahkan. Mungkin dengan kaya raya itu panjenengan bisa
memberikan banyak kebajikan kepada yang lain. Hari ini panjenengan mau kuliah setinggi-tingginya, punya gelar yang banyak, tidak apa-apa. Kalau dengan gelar itu panjenengan tidak justru ngapusi orang, tetapi justru bisa memberikan banyak sedekah ilmu kepada yang lain. Ya, itu. Wa taj'alunha 'aunan 'ala ta'ati. Jadi Allah itu menjadikan dirham, menjadikan dinar, menjadikan materi, menjadikan uang itu sebagai sarana apa? Mempermudah ekspresi panjenengan taat kepada Allah Subhanahu wa tariqon ila jannati, dan menjadi jalan menuju surga pula. Bagaimana mobilnya jenengan itu menghantarkan ke surga, bagaimana duitnya jenengan yang di rekening mungkin 2 digit, 3 digit itu menghantarkan panjenengan ke surga, bagaimana motor panjenengan itu menghantarkan panjenengan ke surga, bagaimana duit panjenengan yang dikeluarkan buat snack-snack ini bisa menghantarkan panjenengan ke surga. Wa tuhribu min nari, dan kemudian menyebabkan kalian itu terhindar dari neraka. Ya. Jadi uang ini menghantarkan kita kepada surga dan sekaligus bisa menyelamatkan kita dari neraka. Contohnya apa? Punya uang, belanjanya tidak untuk perkara yang haram. Ya. Punya uang tidak dibelanjakan untuk perkara-perkara yang justru maksiat kepada Allah. Fa'akhadtumud dunya fataqwiyatum biha ala maksiyati. Nah, masalahnya fa'akhadtumud dunya, kalian itu mengambil urusan duniawi, menumpuk duit, kemudian ambisi jabatan, mencari titel yang banyak, ya. Fataqwiyatum biha ala maksiyati. Kadang kekuatan kita dalam urusan duniawi itu justru dipakai buat maksiat kepada Allah. Contohnya apa? Contoh, orang itu punya jabatan, ternyata gara-gara jabatan itu dia tambah maksiat kepada Allah. Mulai jabatan tinggi, sibuk sholatnya mulai kodok-kodok, mulai kodok-kodok. Baru naik jabatan dikit, hanya gara-gara rapat, terus mulai berani tidak sholat. Sampai saya itu pernah ya diledek aja sih sama teman saya, gara-gara saya itu kalau ngajar dengar adzan ya berhenti. Kemudian kawan saya bilang, jenengan itu dosen fikih kok, mosok nggak ngerti kalau urusan ilmu itu boleh saja itu diskon dengan boleh lanjut ngajarnya. Saya bilang, justru karena saya tahu hukum, saya memilih hukum yang membuat saya itu bisa nambah taat kepada Allah. Dan itu bilang menit. Ya. Justru karena saya paham hukum, saya memilih yang lebih ikhtiyati, ngajari anak. Ya. Tapi kan kadang enggak. Kadang tuh sok-sokan orang tuh baru ngerti hukum sidik, begitu itu sudah mulai dipraktekkan. Jadi cirinya begini, ilmu itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Percuma punya doktor, percuma jadi profesor kalau hanya gara-gara ilmunya itu mulai petenteng begitu kepada Allah. Ya. Dan tidak keren-keren amat kok. Ya. Dengan unjuk gigi, hukum ini, nah itu anak muda itu, ya.
yang baru belajar. Tapi justru ilmu kita itu justru bagaimana, makanya kan Bu masih ingat ya Bu, saya kan pernah nih menukil hadis yang dhaif itu, aksaru ahli jannati ahliku, kebanyakan nanti ahli surga itu justru sing dola-lolo itu. Dola-lolo itu malah mlebu swarga dhisik. Lho piye to yo sampai mlebu swarga? Aku ki ngilmune ora akeh tapi tak amalno. Aku itu ngilmu tidak banyak, tapi tak amalkan. Daripada kabur maktan, indallahi antaqulu mana taf'alu. Ngilmunya banyak, tetapi tidak diamalkan. Makanya kan saya pernah pesan kali jenengan, bisa jadi suatu saat nanti itu saya itu sing gendolan swarga jenengan. Lawang saya yang baca kitab, saya yang nerangin kitab. Gitu, meskipun ini nasihat bareng-bareng, bebannya berat Bu. Sosok saya itu bilang sama istri saya, aku ditegur kalau jalan ini wis mulai melenceng. Sebab tekanan saya itu sebenarnya lebih berat, tuntutan saya itu lebih berat daripada panjenengan. Kenapa? Saya yang megang nih. Kan ngoten to? Buar ngurus yang ternyata sing mlebu swarga malah sing entekno seneh dhisik. Lho kaya piye kok? Pak, aku ku senajan mlebono seneh, tapi ilmune ya melu mlebu kan gitu. Padahal biasanya wis ngene iki biasanya kenene rapate mlebu kan. Nggih. Itu termasuk memberikan apa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam. Orang yang punya ilmu itu dijejerkan itu dengan malaikat, kalau dengan syarat antara yang dia tahu, antara yang dia pelajari dengan apa yang dia tunaikan di dalam kehidupan itu sinkron. Oke. Kalau saya bilang sama istri saya itu, istri saya kan tahu, saya di YouTube, saya pernah ngomong begini, istri saya jadi wasit. Tolong tegur ini ono sing ora pas. Kenapa? Karena tuntutannya berat. Makanya jangan sampai kemudian urusan dunia yang kita miliki itu justru apa? Justru membuat kita maksiat sama Allah. Okay? Kita punya kendaraan maksiat sama Allah. Kenapa? Punya kendaraan konsilaturahim wis susah. Kita punya kesehatan, konsilaturahim wis susah. Kita punya duit, kon infak wis susah. Kita punya jabatan, malah dipakai buat ngapusi. Itu namanya apa? Punya duniawi, tetapi justru dipakai buat maksi. Wa rafa'tumuha fawqa ru'usikum. Lo kalian tuh lo ngangkat urusan dunia itu sampai segala-galanya. Kabeh dihitung materi. Tidak cukup Pak Bu. Padahal dengan perso cobaan orang yang kedunyan, kan saya sering memberikan itu dua hal yang jangankan ke Allah, manusia saja tidak senang. Itu dua hal. Kenapa? Masih mau tuh kedunyan sama kemenungsan. Apa kedunyan itu? Kedunyan itu apa-apa hitungannya materi. Itu Allah tidak senang, manusia juga tidak senang. Contoh, Lek, melo ku ya Lek, sik. Buat traktir lah. Ngono ku lho Pak, siaran traktir sak semangat. Tapi nek justru menang, glang. Melo aku ora. Melo. Pengen jajan ora? Sakarepmu, mbok jajan alhamdulillah ora mbok jajan cek nemene gitu. Ngono iku lho Pak, sing arep jajan trenyuh Pak. Lah kowe pengen ramas kok pengen sate, sak pawehmu Le, aku ki sak demon 5. Ngono iku lho arep jajan rames sekedar gorengan siji ndak tego. Tapi kalau belum sudah aku melu tapi syarat ngarani. Sego Padang, tapi aku lawe loro yo. Mombene es teh karo teh anget. Cek tambah bungkus sisa. Isih tambah bungkus yo. Soale biasane bojoku ku seneng ngene kok.
Niku ndono Pak Pur. Ada, Pak. Oh ada. Oh kata tuh. Kan Kalau Pak. tak kira betul wonten. Oh wonten to ngaten iki. Nggih. Jadi Allah tidak senang, manusia juga tidak senang. Apa itu? Kedunian. Apa-apa itu ukurannya materi. Yang kedua kemenungsan. Kenapa kemenungsan itu? Apa-apa itu pengen dilihat manusia. Apa-apa itu pengen dipuji manusia. Nah itu, maka jangan sampai kita masuk dalam kategori warafa'tumuha fawqa ru'usikum. Kalian itu mengangkat dunia, dikata Allah kepada Nabi Musa. Kemarin sudah tak konfirmasi Mas Andri, kan sempat tanya waktu ngopi di rumah itu. Iki ku saja ini penasihat Gusti Allah ke Nabi Musa apa umatnya Nabi Musa. Nah, kemarin sudah tak clearkan sudah. Jadi wis dijawab sama Labib ya. Wis bener ya Bib ya. Nah, dan Mas Hendri sudah puas. Ya. Jadi pesannya Allah kepada Nabi Musa itu jangan sampai ya Allah dunia itu kita jadikan segala-galanya. Makanya hati-hati Pak, punya konco lagi jaya siti kemaki, wes itu ngalaman. Kalau nasihat guru saya dulu, kapan ada wong kemaki itu apa bahasa Indonesia-nya? Kemelete, ya bahasa Indonesia kemelete. Pak Rahmat Romi, tolong diterjemahkan Pak Rahmat, Pak Heru kan deh, Jakarta ini ya. Bergaya, belagu, ya bahasa Jakarta, songong. Mbak Ririn, ini kan sesama Betawi nih, sesama roti buaya. Ya? Apa? Kemaki itu apa Mbak Ririn? Bahasa Betawinya apa? Lah ya Songong. Iya. Aku kok tahu? Ini pacarnya kan Betawi. Ya, Mbak Google, Pak. Oh, Mbak Google. Ya pokoknya Oh, sengak ya. Sengak kemaki belagu kemelete di situlah. Jadi jaringan bisa kita ini. Ada orang jaya, lalu kemudian dia mulai belagu, dia mulai songong, dia mulai kemelete. Misalnya, sampean itu tak rasa-rasa sejak sukses kok sekedar jak ngopi berasa. Aku rak sombong bro, memang waktu kurang orang mau bro, ya sombong kuwi. Ya kan? Mobil anyar isinya ngelakson tok, gue aja ngelakson sekali-kali aku ditumpah mobil lagi. Aku khawatir apa numpak mobil itu karpet itu larang karpet. Pokoknya kalau mau nggak ini ngomong tak tukar pernak dhisik kan gitu. Katanya mabuk ya. Lah kok nek numpak mobil lagi kira promotor ora, aku tak sedia pasti sih. Aku jalurane kerjane kan. Jangan Pak, Ibu, kita sukses itu bisa jadi doanya banyak orang. Jadi jangan sampai dan contoh begitu banyak. Kalau itu saya menyaksikan sendiri. Dulu bagaimana susah bareng-bareng, kemudian sekarang jadi oh ya. Ternyata cuma sampai di situ levelnya. Lagi jaya siti itu mulai. Dan ternyata apa? Tidak sampai 3 tahun. Ya, tidak sampai 3 tahun. Tapi ketika dia prihatin, wah, aktif lagi di grup. Ya. Jadi orang biasa-biasa, pintar biasa saja. Di atas langit itu ada langit. Ya. Jadi kalau kita kemudian diberikan kelebihan oleh Allah, percayalah bahwa kita bisa begitu, bisa jadi doanya banyak orang, ya. Bisa jadi dengan begitu, bisa jadi jangan-jangan itu karena jenengan didongakno karo Pak Uga di jalan. Alhamdulillah matur nuwun kalewu dongane kemruto, mugi-mugi rezeki jenengan lancar, diamini sama malaikat. Nah, maka
jangan sampai kemudian kalian mengangkat urusan duniawi itu sampai di atas segala-galanya. Wa abadtumuha kalian menghamba kepada duniawi sampai lupa. Kalian merasa bisa hidup di dunia itu tanpaku. Maksudnya apa? Ya Allah, perasaan ini dulu waktu isi pegawai dek-dekan itu sregep nang masjid. Kok sekarang kok begitu jadi pejabat, kok saya kita wis ora sempat ke masjid. Ya kalau memang ada utur iya. Tapi kalau dia di rumah ini kenapa enggak ada? Ya. Sehingga terus kula contohake kala wingi. Napa niku? Gara-gara dia kerja ya sampai kemudian dia lali Jumatan. Karena ketemu klien, abot karo klien nih. Ya. Ternyata apa? Allah hanya memberikan dia bertahan dalam puncak kekayaannya. Ternyata tidak sampai 5 tahun. Kembali seperti semula sampai dengan hari ini. Makanya jangan sampai urusan dunia, tapi jangan sampai kemudian dunia itu menyebabkan kita sampai kantil. Kantil itu apa? Kantil itu sampai kemudian menyebabkan kita itu merusak kebahagiaan kita, hilang kebahagiaan kita. Waja'altum kitabi tahta aqdamikum, dan kalian itu menjadikan kitabku itu di bawah kaki kalian. Itu berarti apa? Misalnya kan kitab Taurat. Kalau kita praktekkan di dalam kehidupan ini ya, bagaimana punya Quran tidak pernah dibaca, tapi giliran baca WA berjam-jam motor pedes. Tapi begitu mau Quran lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amok. Lagi a'udzu bisa amok. Kayak saya, Pak. Apa Pak Bu? Kayak saya. Kayak saya. Iya. Oh. Enggak kok. Pak Pur itu tidurnya kalau sudah shadaqallahu tafsirnya tidur. Enggak apa-apa Pak Pur. Tapi saya tahu Pak Pur itu punya kelebihan. Mata tidur tapi antena on. Jadi bagaimana Allah itu kemudian memberikan nasihat Quran itu jangan sampai di bawah kaki kita. Maksudnya apa? Quran hanya buat pajangan. Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya, sekalipun cuma seayat begitu, jangan sampai putus baca. Karena itu nanti yang membuat penerang di dalam kuburan kita. Makanya kan doa habisan apa lagi? Yang doa habis tadarus itu ya. Allahumma irhamna bil Qur'an. Ya Allah, irhamna bil Qur'an. Kasihilah aku karena Quran. Itu isinya bagus. Ya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada luang waktu, saya sempat sampaikan setiap kajian tafsir di Joglo itu, insya Allah yang istiqomah perkara-perkara yang kecil-kecil begini itu, ini nanti yang akan jadi sanggup kita. Istiqomah di zawiyah begini. Jangan-jangan yang kecil-kecil begini ini justru apa? Justru yang ternyata membawa keberkahan bagi kita. Siapa tahu justru ketika panjenengan itu weweh, ketika panjenengan itu tilik orang sakit, ketika panjenengan justru itu jangan-jangan yang justru membawa keberkahan di dalam hidup kita. Waja'altum kitabi tahta aqdamikum, dan kalian menjadikan kitabku itu di bawah kaki-kaki kalian. Artinya apa? Artinya kitab itu hanya buat jadi pajangan.
Wa rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti. Kalian itu ya bikin rumah bagus, tapi wa khafattum buyuti, tetapi mengabaikan rumahku. Tapi ini maksudnya bukan abai dalam pengertian fisik saja ini. Ini supaya saya salah paham, karena dulu waktu saya ngaji kitab ini itu, kalau Mbak Yai itu menjelaskan ini tidak hanya bermakna fisik. Jadi kan baguskan rumah silahkan ya. Tapi yang dimaksud apa nih? Wa rafa'tum buyutakum, kalian meninggikan rumah kalian. Itu maksudnya apa? Kadang kalau urusan omah wae ya, kita selalu ada. Tapi giliran untuk mensyiarkan rumahnya Allah, untuk bikin rumah kita meriah, kita selalu punya cara. Tapi untuk bikin meriah rumahnya Allah, kita kehabisan ide. Itu maksudnya begitu. Jadi jangan diartikan apa adanya. Wa rafa'tum buyutakum, kalian meninggikan rumah kalian. Wa khafattum buyuti, tapi kalian merendahkan rumahku. Maknanya apa? Urusan kita mencari gagasan rumah kita semarak, kita punya ide, tetapi menyemarakkan rumah Allah kita selalu kehabisan ide. Makanya saya masih ingat nih, kalau tidak salah nih, dulu itu saya pernah dapat nasihat, saya lupa gitu, pas dulu sama Yai Sultan nih, kalau bikin rumah itu niyatilah 2 perkara. 1, niyatilah rumah itu menjadi tempat ibadah kedua setelah masjid. Nomor 2, niyatilah bikin rumah, niyatilah renovasi rumah untuk membahagiakan tamu yang datang. Itu rumah akan menjadi barokah. Diniyati 2. 1 untuk ibadah, 2 membahagiakan, bikin nyaman orang yang datang. Jadi ikramul dhuyuf atau memuliakan tamu. Wa anastum buyutakum wa auhashtum buyuti. Kalian itu kalau sudah urusan rumah, ini pesan Allah kepada Nabi Musa. Jadi buatan usah ngoreksi orang lain, kita koreksi diri kita masing-masing saja. Wa anastum buyutakum wa auhashtum buyuti. Rumah kalian dibagusi, tetapi rumah Allah dibiarkan meh ambruk misalnya. Ini mulai dari pribadi saya, ini nasihat-nasihat untuk kita saja. Jadi saya bukan menasihati panjenengan, saya hanya menukilkan nasihatnya Allah kepada Nabi Musa untuk jadi koreksi kita semua. Bapak Ibu nyuwun tulung banget ya. Kita itu mau punya program, bukan mau punya program, kita itu punya program bersama. Muslim PSB Village itu program bersama. Jadi ini bukan program person, bukan hajatnya yayasan, bukan hajatnya takmir, tapi hajatnya umat Islam, khususnya di PSB Village itu mau mendirikan masjid. Ada kesempatan untuk wakaf, ada kesempatan untuk infak. Jadi yang mau ikut wakaf, Pak, kalau derek semeter, monggo. Pak, kalau derek 2 meter, monggo. Pak, kalau boten derek meteran, dan derek pripun, kalau pengen 1.000 benulan, monggo. Pak, kalau boten pengen maringi yotro, kalau pengen nyumbang semen, monggo. Tapi nyumbang semen makin mawon pas bangun, ya. Itu bangun semen saiki, wayahe bangun malah atos nanti ya Pak ya. Ditahan dulu kalau. Tapi uang buat beli semen, panitia siap terima. Fala antum akhyarun wala antum abrur. Karena kelakuan itulah kalian menjadi bukan orang-orang yang terpilih. Wala abrur, dan tidak masuk dalam kategori orang-orang baik. Jadi orang-orang terpilih, orang-orang baik itu adalah orang yang senantiasa menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Bapak Ibu,
Ada nasihat bagus. Kapan panjenengan menjadikan Allah itu sebagai prioritas, maka hidup panjenengan akan dijadikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka kita pun akan terpilih menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang apa badan? Oke. Lah bagaimana cara kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas? Hidup itu selalu diniati bagaimana bikin Allah itu bahagia. Ya Allah, ini kira-kira kalau aku begini, ini kira-kira Allah bahagia tidak? Ya Allah, kalau setiap hari aku itu membaca kalimat thayyibah, ya Allah setiap hari aku baca kalimat istighfar, ya Allah ini ada kegiatan aku datang. Coba jenengan tunjukkan mana ada orang menjadikan Allah itu sebagai prioritas lalu kemudian hidupnya ketulo-tulo. Ketulo-tulo itu apa ya? Apa Mas Bin? Ketulo-tulo. Taronta-ronta. Terlunta-lunta. Terlunta-lunta. Kalau meronta-ronta itu Pak Pol sudah pengen meronta-ronta ini. Ya, tapi beda tipis ya Pak ya. Terlunta-lunta dengan meronta-ronta. Bukan ke. Oh, keronta-ronta. Ke-nya bahasa Jawa, rontanya bahasa Blesteran, Jawa Indonesia. Ketulo-tulo hidupnya terlunta-lunta enggak ada. Oke. Tapi Bapak Ibu, mengukur Allah memuliakan orang itu tidak dari materi. Masih ingat ya? Apa cirinya orang yang dimuliakan Allah itu? Orang yang dimuliakan Allah itu cirinya adalah dalam urusan kebaikan dia dibikin gampang sama Gusti Allah. Bisa jadi panjenengan tidak dekat dengan penguasa, tetapi jenengan dekat dengan malaikatnya Allah. Jenengan tidak dekat dengan orang yang punya jabatan, gak apa-apa. Yang penting dalam urusan membuat Allah bahagia kita dibikin. Akhirnya apa? Kita memiliki kepercayaan diri. Tapi lagi iki sholat sih, iki kudu sholat sih. Iki anu piye, dan ku sholatnya piye? Misalkan jenengan bikin acara, misalnya nih ibu-ibu ya, yang sebentar lagi mau berangkat ziarah ke makam para wali. Jadi kapan Bu? Biasanya kan gaibnya siap. Bulan depan nggih. Tak golek nobis nggih. Nggih. Jadi kan nyiapno arep-arep nggih. Mangke gaite angsal jatah arep-arep mboten. Angsal nggih. Dobel nggih. Dobel Pak. Nek dobel tak pesen nobis. Ya, nanti benar Bu, saya sudah bilang sama istri saya itu segera agendakan ibu-ibu itu ziarah kubur. Kali bapak-bapak apa enggak Bu? Oh enggak. Suraya keklah ya. Wah ini anu Mas, ini balas dendam ini. Soalnya kemarin bapak-bapak ziarah tanpa ibu-ibu, sekarang tanpa bapak-bapak. Berarti tanpa gaib betul apa-apa gitu. Istri saya nanti saya briefing pakai YouTube nanti biar gaibin gitu. Ya, jenengan mau ziarah kubur, sing dipikir apa? Ini nanti sholatnya gimana? Itu salah satu bentuk kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan. Ini mau jadi putri Dumas. Kalau putri Dumas itu kan bedanya kan 10 cm. Gimana? Bedanya jam 6, tapi tampilnya jam 11. Lah ini nanti kalau kalau nanti saya make upan tebal, nanti kira-kira wudhunya bagaimana? Itu berarti contoh orang yang selalu menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Ini mau beli kulkas, mau beli mobil, mau beli motor, ya ini nanti yang buat saudara harus disisain. Nah, jadi orang yang menjadikan Allah sebagai prioritas itu kan hal-hal yang sederhana, tapi kan perlu dilatih gitu. Betul-betul? Perlu dilatih. Siapa yang melatih? Ya diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Ketika kita
menjadikan Allah itu sebagai prioritas, kita akan diprioritaskan oleh Allah. Oh. Makanya kapan kita kedunian, kapan kita diperbudak oleh duniawi, maka kita tidak akan menjadi kaum pilihan dan bukan menjadi kaum-kaum yang terbaik di mata Allah. Ya ibadat dunia wa amwaliha, ya ibadat dunia wa amwaliha, wahai hamba dunia dan harta benda yang ada di dunia itu, maksudnya wahai hamba Allah, innama mathalukum kamathalil kubur al-mujassasati, sesungguhnya kalian itu dengan gaya hidup seperti itu diibaratkan kamathalil kuburil mujassasati, diibaratkan seperti kuburan yang mewah. Jangan dulu kuburan kan mewah, ono kijing, keramiknya warnanya pink, gambarnya Barbie. Kuburannya wapi. Kita hidup yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi di dalam hidup kita. Kalau kita lalai dengan Allah, diibaratkan kamasalil kuburil mujassasati, seperti kuburan yang meling-meling kinclong. Ya. Dhahiruha malihun, fisiknya bagus mulus, wa batinuha qabihun, tapi isi kuburan itu qabihun, menyeramkan. Saya tidak mengartikan jelek, tapi menyeramkan. Jadi bayang-bayang alam kubur itu di sini kan ngeri banget. Oke. Makanya kita mulai dari diri kita masing-masing. Masih ingat ya, Bapak Ibu masih ingat negosiasi alam kubur, masih ingat ya, bahwa nanti malaikat itu akan datang pertama kali lewat pojok ketiak kita sebelah kiri. Nanti begitu malaikat datang, nanti dihadang sama kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat apa? Kalimat la ilaha illallah mewalang-alangi kamu, jangan nanyain mayat ini. Kenapa? Mayat ini dulu hidupnya itu tidak pernah putus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti malaikat lewat barat mau nanyain kita dari arah barat karena mayat itu miring ke kiblat. Dari dadanya keluar cahaya, yaitu cahaya sholat 5 waktu. Bilang jangan nanyain malaikat ini mayat ini, karena mayat ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Oh enggak, saya tetap mau nanyain malaikat, ini tugas. Kalau kamu macam-macam tak bilangin ke Kanjeng Nabi, wali. Akhirnya yang ketiga lewat mana? Lewat mana dulu yang ketiga? Lewat kaki. Begitu lewat kaki, dari jempolannya itu, tapi nggak jempolnya mampu, kira-kira nanti keluar apa ya? Dari jempolnya itu nanti keluar cahaya mengalang-alangi kamu siapa? Anas sodakotu. Mayit ini dulu hidupnya itu suka sodakoh. Kamu balik saja, tidak usah nanyain mayit ini. Kalau kamu tetap nanyain, tak bilangin ke Kanjeng Nabi, balik. Gusti, itu banyak cahaya yang keluar dari anggota tubuhnya. Kamu lewat belakang dari arah timur. Ternyata begitu dari arah timur, begitu malaikat datang dari arah timur, lewat punggungnya si mayit keluarlah cahaya anasyamu Ramadan. Siam kali saum itu benten. Nek siam itu hanya miliknya Ramadan. Tapi kalau saum itu umum. Makanya kalau ada orang kok nanya mana itu dalilnya puasa Ramadan, ya, dalilnya puasa Ramadan wajib itu mana? Tidak usah neko-neko. Bedakan siam sama saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu, bukan kutiba alaikumus saum. Kalau bisa bedakan siam sama saum, itu akan terjawab. Ya. Mana tidak ada Ramadan? Ngaji dulu. Siam sama saum itu berbeda. Kalau siam itu hanya punyanya Ramadan.
Kenapa lewat punggung? Karena puasa itu adalah apa? Ibadah yang rahasia. Dan jenengan misalnya tidak puasa jaju-jaju, poso lek. Padahal berentek semua koluru. Nggak ketoro, nggak ketoro. Lagi nak juglo, ngolak mulai karena apa? Masih ada sisa kolak gedang. Di kulkas glok. Tapi sampai juglo, sampai kok seger aku barau. Raukola. Nggak ada yang tahu kecuali kita yang puasa dengan Allah. Nah, terakhir mana terakhir? Gusti, ini saya dihadang semua ini. Terus saya harus nanya dari mana yang terakhir baru ubun-ubun. Ketika ubun-ubun itu mau dimasukin malaikat, akhirnya apa? Keluarlah cahaya bilang anal hajjul mabrur, saya adalah haji mabrur. Pak, kalau ini sekarang biayanya mahal, saya tidak kuat gimana? Ini antriannya panjang. Kemarin kawan saya itu daftar itu dapat antrian 40 tahun. Ya 40 tahun. Terus pripun? Sing penting daftar sih. Urusan umur itu kan urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan mampu beli porsi sudah. Loh kok ternyata tidak panjang umur? Itu sudah gugur kewajibannya. Wong duit juga bakal balik ke ahli waris kan. Lah bagaimana kalau tidak punya uang, tidak kuat haji, bagaimana? Tidak apa-apa, kata Rasul, bagi barang siapa yang tidak berkemampuan secara materi untuk melaksanakan ibadah haji, tapi datang Jumatan dengan niat yang ikhlas, pahalanya seperti haji Tapi ngoten itu cocok terus diwalik. Nek ngono ora usah daftar kaji wae. Jumatane paling arep kan tuh onto. Nah, tetap haji tetap harus di wabatinuha qabihun, kuburan pun dure wapi. Wis sarep sing model sak kaping pinten mawon regane, tapi di dalam kuburan itu banyak peristiwa menyeramkan. Tukhadi'una an-nasa wa tuhsinuna ilaihim bi alsinatikum wa aqwalikumul jamilah. Tanpa kita sadar seringkali kita itu manis-manis sama manusia. Ya. Kita itu kadang apa? Wa tuksinuna ilaihim bi alsinatikum wa aqwalikumul jamilah. Kita kalau sama manusia saja itu kalimatnya ditonton api, tapi giliran sholat sakarepe Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung dilipat puncalon dhuwur. Kita urusan dengan manusia noto gitu. Ya, noto apa? Noto kalimat, noto ini. Makanya sholat khusyuk itu harus dimulai dari wudhu yang khusyuk. Kalau wudhu itu mau sekedar polos, yang sholatnya mau sekedar sholat. Jadi sholat yang khusyuk itu harus dimulai dari apa? Dari wudhu yang khusyuk. Nah caranya wudhu khusyuk nih pun, ngertas bu? Caranya wudhu khusyuk nih pun. Cara wudhu khusyuk itu dimulai dari ketika panjenengan bersentuhan dengan air, maka pada saat itu ungkapkan rasa syukur, ya Allah, saya ini satu dari sekian miliar hamba Allah yang berkesempatan wudhu, merasa beruntung. Orang aneh pikir, ya kita sholat ya pikir juga kan. Oh, karena Allah sholat gak jadi ibu harus sholat kok trek-trekan ya. Sholat kok trek-trekan. Kalau aku tuh berobinas itu jadi pirang-pirang rakaat terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar. Rakaat kedua, Malikin nas. Allahu akbar. Ini sholat edisi trek-trekan. Kalian itu seringkali dalam urusan dengan manusia lisanmu lembut,
ungkapan kalimatmu bagus, wa taqbaluna alayya biqulubikumul qasiyah wa af'alikumul qabihah, tapi urusan denganku Allah kalian sak-sakan sakarpe dewi, kalian menerima aku, kata Allah. Ada babu ngomong kena sani, kena babu ngomong. Semut banyak. Oh, ada semut. Tak kasih makan biar muncul. Oh, ini itu semut. Itu semut, jangan tahu semut yang di situ semut jantanku. Dia milih yang betina mana. Ya. Jadi kita dengan urusan manusia, ya, kesini semua. Malah ini Pak Pur kabeh. Nggak apa-apa Pak, ini karena sudah sunatullah Pak. Oh, sudah sunatullah. Oh, terenyuh sekali saya. Ini kalau nggak digerakkan Gusti Allah nggak nyampe sini. Oh iya, wah ini udah Zawiyah efek ya. Efek Zawiyah luar biasa. Makasih ya Pak Pur ya. Moga-moga nanti orderannya banyak ya. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Tapi nanti terakhir Pak Hendri Sabtu Juremi nanti. Insya Allah. Ya, saya akan cepat dikit kita akhir jam berapa Pak Pur? 10. 21, 22. Oke, seperti ini pas. Wa taqbaluna alayya biqulubikumul qasiyati wa af'alikumul qabihah. Kenapa sih? Kalau dengan manusia aja kita itu sangat mempersiapkan diri, apapun yang perfect, tapi urusan kalian menerima aku, kata Allah, biqulubikumul qasiyah, dengan hati yang gondok. Apa hati yang gondok itu misalnya? Ya, misalnya giliran kurung wadan protes, andan meneh. Giliran diajak sholat, bodoh omah, bodoh jukluk. Wah, kowe lah sholat, oh kan asar itu kan 2:30. Rabu pengkuduran itu 2:30 kurang 7 menit. 5 menit soal wis rampung. Kelambi yo sak-sakan, kelambi gue kerja bakti. Dinggo sampai 3 dino, cuwentene sholat nganggo kuwi, kan suwarung ngoten niku. Ya, saya pernah cerita ya, bah saya itu nek sholat itu seringnya sekali sholat ganti sarung, baju wangi, jadi niat betul, sisiran, Jadi niat banget itu kalau sholat. Makanya sampai disindir oleh Allah, urusan dengan manusia kita prepare betul, tetapi urusan kita menerima Allah, kita datang sebagai tamunya Allah, biqulubikumul qasiyah, hati kita keras, atos, wa af'alikumul qabihah, perangaimu juga tidak menarik. Ya bena Adam la yubnil misbahu fawqal bait wa dakhiluhu mudlim. Wahai anak Adam, lampu tidak cukup, ya, tidaklah cukup lampu yang ada di atas lampu yang ada di atas rumah itu bisa membuat dalamnya rumah yang gelap itu bisa diterangi. Kita kalau bohong pada diri sendiri, makanya dipikir-pikir terus mboten usah krana sapa-sapa wis karep noto ati sendiri-sendiri. Kadzalika la yuni kalamukum bil khair ma'afa'alikumur radiyah. Tidak cukup kita ngomongnya bagus tetapi peranginya tidak bagus. Ayo kita ini, tetapi kita sendiri prestasinya. Ayo kita harus tegakkan kebenaran. Sholat Harta tahajud. anak yatim harus betul-betul ini. Tapi giliran ono duit anak yatim malah disilih wayahe suruh nang bali. Ayo kita ini kok. Jadi jangan sampai kemudian, makanya ini yang tadi saya sampaikan, kabura maqtan indallah ya antaqulu ma la taf'alun. Jangan sampai tidak cukup lisanmu yang manis, kalammu yang manis itu kemudian ya membuat dirimu merasa cukup, sementara perangaimu, akhlakmu tidak. Ya bena Adam akhlis li amalaka wa la tas'alni. Wahai anak Adam, ini sebagai penutup bagus nih kalimatnya. Akhlis li amalaka wa la tas'alni. Ikhlaskan amalmu. Bu, amal ikhlas itu no. Kan ikhlas itu kan orang bilang susah.
susah gitu. Amal ikhlas itu kok? Ikhlas itu adalah kita harap-harap bahwa Allah akan melimpahkan apa? Melimpahkan keberkahan kepada kita. Lupa manusia itu fitrahnya kadang ada unsur pamernya, ada unsur kecampur-campur sidik, tidak apa-apa. Wong level kita itu masih maklum. Yang jadi masalah, mending saya tidak usah sedekah daripada saya tidak ikhlas sepenuhnya. Lu kan sampai tidak urunan. Enggak, saya belum bisa menata hati. Wakil harus sedekah. Nah apa-apa, saya bilang ikhlas itu tidak dimaknai ya bahwa sudah karena Allah lalu kemudian ada unsur riak-riak. Tidak apa-apa. Riak-riak dengan kadar-kadar dikit itu dalam rangka pelatih. Wis sekarang masih ada riak-riak besar. Lama-lama riak-riak kecil. Sekarang masih ada pamer-pamer besar. Lama-lama pamer-pamer kecil. Yang penting harus gejol terus. Jangan kok kemudian kok semuanya pada ini sampai kok maaf kalau ini saya tidak bisa. Saya terus terang masih ada riak. Jadi daripada saya tidak dapat pahala, mending saya tidak donasi. Tidak gitu juga. Campur-campur dikit buat nopo-nopo di makfus. Gusti Allah itu kan corok bakul kan timbangannya alat. Selama boleh jelek-jelek siti kan gitu kan. Saya itu pernah ada pedagang adil banget. Timbangan itu mampu timbangan apa mas itu digital. Timbangan digital itu 1 kilo lebih dikit sekali. Sampai saya nunggu 5 menit itu gara-gara doge ditukar. Sampai betul-betul 1. Gusti, nah Gusti Allah itu enggak. Gusti Allah itu nimbang kita itu ibarat manusia itu ya timbangannya anget. Tukunya 1 kilo. Ternyata timbangannya itu 1 kilo lebih 2 on. Jeglek begini, tidak apa-apa wis. Oke. Makanya fala tas'alni, jangan meragukan. Maksudnya apa? Jangan bertanya kepadaku. Itu maksudnya apa? Jangan meragukan bahwa apapun yang kita lakukan sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah Subhanahu. Fa'ana u'tika afdhala ma yatlubu sa'ilun. Percayalah bahwa aku pasti memberikan yang terbaik selama panjenengan itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para muslimin, ringkasnya nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa adalah yuk kita jadikan Allah sebagai prioritas. Apapun di dalam hidup kita, semoga kita diberi kekuatan untuk menjadikan Allah betul-betul menjadi prioritas di dalam hidup kita. Karena dengan menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikan kita sebagai prioritas di antara hamba-hamba Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu alayka ya sayyidana ya Rasulullah. Agisna bi qadari hawaijina, agisna bi tajzil dunya wa qadari hajatina wa hajatid dunya wal akhirah. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Uktub bina ya latif ya alim ya khabir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.